Masa anggota DPD sebagai posisi legislatif bisa berpindah peran jadi yudikatif? Prabowo udah the best lah, ya nggak ada masalah untuk itu. Yang masalah Gibrannya gitu loh. Nah, jawabnya waktu itu dari stafnya namanya Ibu Mutia, ya pasti tunduk katanya. Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Saya didampingi pengacara advokat Juju Purwanto. Saya sendiri Egy Sujana. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini ada satu gagasan hukum, pemikiran hukum yang sangat diabaikan, yaitu peristiwa MK yang berkait Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 17, mulai dari ayat 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hal yang dilompatinya oleh Hakim MK dan juga oleh Jimli Asidiki sebagai MK, ya persoalan seriusnya satu dulu, Jimli itu kan posisinya DPD. Masa anggota DPD sebagai posisi legislatif bisa berpindah peran jadi yudikatif? Ketua MK ini sih juga Ya, nggak boleh. DKP ketua juga KPP. Ya, oleh karena itu dengan hormat itu mesti diselesaikan maksudnya. Yang kedua yang mesti diselesaikan adalah MK sudah kami datangi, sudah kami protes pakai surat resmi, tapi nggak diterima ketua MK-nya Sutoyo yang baru. Janji katanya seminggu mau ada jawaban, sampai sekarang belum ada jawaban. Sudah masuk 2 minggu Bang ya? Enggak, baru seminggu. Ya, jadi lewat podcast ini teman-teman semua tolong diviralkan bahwa MK ini juga tidak taat hukum. Kenapa masyarakat datang nggak diterima? Oke, kita diterima stafnya, kita ikuti. Tapi setelah itu kan stafnya janji mau ditemui sama ketua MK-nya. Sampai sekarang nggak ada panggilan buat kita. Nah, poin pentingnya adalah kita minta putusan nomor 90 dari MK itu dinyatakan tidak sah. Nah, itu penting itu. Ini nggak ada unsur kebencian. Saya sangat baik. Saya hormat dengan Pak Prabowo. Ya. Bahkan saya pernah lawyer beliau. Saya hormat. Ini nggak ada urusan dengan Prabowo. Prabowo udah the best lah. Ya, nggak ada masalah untuk itu. Yang masalah Gibrannya gitu loh. Jangan salah paham ya. Yang masalah Gibrannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres karena kaitannya dengan kapasitas umur yang masih 36 kalau tidak salah ya. Dia harusnya kan memenuhi syarat yang 40. Lalu karena pamannya Usman itu yang memegang MK, dirubahlah frasanya yang tadinya sudah titik, umur 40 itu titik, dibikin koma. Kecuali ada kelanjutannya. Itu namanya frasa baru, itu namanya norma baru yang tidak dibenarkan. Emang bisa MK Bang? Ya tidak frasa bisa. Baru? Nah, bisa. Sangat tidak bisa. Yang berhak membuat norma namanya Presiden dan DPR. Nah, ini mesti ngerti nih. Nah, sekarang ada jalan keluar karena ini tidak sah, ini tidak benar. Jalan keluarnya menurut pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka kasus tersebut, perkara tersebut disidang ulang dengan komposisi hakim yang berbeda. Nah, sudah berbeda, sudah diganti. Gitu. Itu ada tolong dikutip, tolong podcast kutip dong pasal itu. Saya ulangi ya, pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ayat ke-7. Nah, coba tolong dibuat tuh. Ya, ini dimasukin. Hakim yang baru menyidangkan kembali. Iya itu kan maksud saya dikutip. Ya.
ditulisin di bawah itu supaya udah ya. Ini paling cermat ya, insya Allah Erin, bagus. Oleh karena itu pertanyaan seriusnya, dan ini juga sudah saya tanyakan, apakah MK tidak tunduk dengan undang-undang pokok kehakiman ini? Jawabnya waktu itu dari stafnya namanya Ibu Mutia, ya pasti tunduk katanya. Nah kalau betul MK tunduk kepada undang-undang kekuasaan kehakiman, ya sidang ulang dong. Jangan terus bisa si Gibran cawapres melanglang buana ke sana kemari, melaju ya, melaju istilahnya, bahkan udah dapat nomor. Ya itu sekali lagi tidak ada maksud kebencian apapun, tapi ini penegakan ilmu hukum. Ya, kalau ini enggak, ya bubarin aja MK. Bagaimana kalau ada MK kayak begini? Ya, kok nggak membuat rakyat bahagia, rakyat suka. Ini suasana pemilu ini, suasana pilpres, suasana pesta demokrasi katanya. Kalau pesta itu semuanya harus everybody happy. Jangan dia happy bisa jadi cawapres, kita kagak karena nggak sesuai dengan hukum. Mana ada jadi pesta demokrasi gitu loh. Nah oleh karena itulah barangkali ditambahkan oleh advokat Juju Purwanto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egy yang saya hormati dan saya sayangi pastinya. Amin ya Allah, sama-sama. Jadi seperti apa yang udah ungkapkan Bang Egy, kenapa seolah-olah hakim MK ini kucing wae ya, karena persoalan pencalonan cawapres Gibran itu. Ya, karena mereka tadi sudah yakin, sudah pasti Bang, dengan keputusan MK yang dipimpin oleh Profesor Jimli itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dicabut lagi katanya, tidak ada banding-bandingan lagi. Namun betul hasilnya, itu yang harus kita ikuti kata dia, kata mereka. Karena kalau Bang Egy tadi menyitir atau menyinggung soal etika, profesi hakim dikaitkan ke undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Bang ya, iya. Itu hakim MK pun beberapa atau ahli hukum juga mengatakan bahwa itu katanya tidak berlaku untuk kode etik majelis hakim di MK Bang. Karena apa? Karena dia tidak terikat dengan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Alasan tidak terikat? Tidak terikat karena itu memang itu khusus diperuntukkan hanya untuk bagi hakim di luar hakim MK. Kenapa? Karena hakim MK katanya sudah mempunyai kode etik sendiri. Jadi dia terikat pada kode etiknya sendiri oleh PMK, katanya begitu. Sehingga mereka cicing wae Bang terhadap keputusan saudara Gibran tadi itu. Nah, oleh karenanya keputusan MK itu yang dimana memuluskan saudara Gibran Tukun dari salah satu calon wakil presiden, ini kan banyak polemik ya, banyak pertentangan, banyak penolakan Bang dari berbagai lapisan masyarakat. Nah hukum itu kan Abang tadi bilang, hukum itu fungsinya apa kan? Untuk kepastian, manfaat, keadilan, manfaat hukum dan keadilan. Nah kalau itu tidak dicapai, jadi fungsi Mahkamah Konstitusi dan termasuk keputusannya itu untuk apa? Kalau akhirnya jadi antar masyarakat, antar publik ribut ya soal itu. Akhirnya seperti itu Bang. Sekarang saya jawab. Ya. Yang pertama, konsep tidak tahu diri terjadi pada Usman. Kenapa? Karena di pasal 17 ayat 3, 4 dan 5 itu jelas menerangkan bila terjadi benturan kepentingan yang berkait dengan hubungan keluarga sampai semendak istilahnya. Maka hakim atau panitra di situ harus mengundurkan diri. Apa itu masuknya di situ sebelumnya? Itu kalau awalnya dihindari si Usman tahu diri ini nggak mau menangani kasus itu. Ini coba dihindari, padahal itu jelas-jelas disebutkan Rasul. Makanya dia nggak mau turut ini kan, dia kejebak di pasal 6-nya. Pasal 6-nya mengatakan bila sidang jalan terus dan diputus maka putusannya tidak sah. Itu logika hukumnya. Itu fakta tuh. Ketiga, karena tidak sah mesti sidang ulang. Itu ayat 7-nya gitu loh. Everybody supaya ngerti. Nah sekarang pengertian final and binding. Final itu udah terakhir lah, udah final. Banding itu sudah ditetapkan, nggak bisa lagi dipindah-pindah atau apalah, udah pasti gitu. Ya. Itu kalau putusan MK-nya benar. Kalau putusan MK-nya benar, boleh final and binding.
Kan sudah jelas nggak bener. Iya. Dari mana tahu nggak bener? Dipecat si Usman Jadi, oleh MK itu. istilah hukum ada nih bang, garbage in, garbage out. Ya, itu. Kalau masuknya sampah, keluar sampah. Ini sampah bang, out Iya. bang. Nah, makanya, tapi masalahnya termasuk Jimli nggak merasa ini sampah. Nah, Diperiksa juga, dikotak-katik. Wah. Padahal harusnya sudah awal tidak tahu diri kan. Udah jelas ada hubungan keluarga. Iya. Gibran jelas ponakannya, anaknya dari Jokowi presiden, si Usman adik iparnya, dari istrinya Usman adalah adiknya Jokowi. Itu kan jelas ada hubungan keluarga. Kok tetap mau menangani kasus itu gitu? Betul. Nah, karena dia tetap menangani, pasal berikutnya harus berlaku tadi. Saya ulangi lagi, dinyatakan tidak sah. Karena tidak sah harus diulang. Nah, final and banding nggak berlaku di sini. Justru itu. Kenapa dia main bilang enak aja, ini hanya khusus etika. Mau pakai istilah etika sekalipun, tetap ketentuannya diberlakukan di bawah undang-undang. Dan juga berkali-kali mengatakan hanya ini berlaku hanya untuk pemilu 2024 saja. Dari mana Jimli dalil begitu? Ada gugatan apapun itu nanti berikutnya. Lah itu dari mana? Dalil dari mana itu? Itu bang katanya. Kalau gitu dia putusannya berlaku untuk yang nanti aja. Ingin mengamankan putusan dia bang. Untuk itulah itu yang disebut dengan penyelundupan hukum. Jadi tidak ngurangi hormat ya, saudara Jimli. Ya kita kan berteman juga, tahu lah kita dari zaman dulu, apalagi zaman di XP ini. Ya, oleh karena itu janganlah nyelundupkan hukum. Ngapain kok bikin aturan gitu? Nggak bisa bikin aturan seenaknya aja. Yang bikin aturan itu presiden dan DPR, bukan juga DPD. DPD nggak punya hak bikin hukum. Dia menginduk untuk itu ke MPR karena dia juga anggota MPR. Yang bisa bikin hukum itu cuma DPR dan presiden. Dan konstitusi siapa itu? Itu konstitusi. Kok bikin aturan sendiri seenaknya aja. Jadi poinnya dua. Satu, final and banding justru nggak berlaku di sini. Kenapa? Karena putusan MK-nya nggak benar. Apa bukti nggak benar? Si Usman dipecat. Yang kedua, kaitannya tidak berlaku undang-undang pokok kehakiman. Dari mana logika hukumnya? Karena kalau dia berlakukan etika punya sendiri MK, ketentuan itu pun walaupun ada di bawah undang-undang. Nggak boleh. Harus ngerti dong hierarki hukum. Pancasila, UUD 45, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang, kemudian baru Kepres, Impres, semua Permen dan lain sebagainya. Masa nggak ngerti hierarki hukum? Ya, ini kan blow on menurut saya lah. Jadi oleh karena itu, everybody, bagi yang punya kesadaran, nah ini penting kesadaran hukum ini, ya, tolong dengan hormat, ya. Kalau mau ke depan hasil presiden ini baik, ikutilah awalnya yang baik. Kalau awalnya sudah tidak baik, hasilnya tidak baik. Masa kita mau ulangi hasil pemilu nggak baik lagi dengan 5 tahun yang lalu, bang? Itu berarti kita bangsa yang nggak pernah belajar kapan kita mau baik, ya? dari ketololan, kebodohan kita dulu. Gitu. Jadi itu poin pentingnya, semoga didengar. Dan mungkin nanti dengan kasus ini, gagasan ini, ada seseorang atau siapa nanti yang mau lapor ke Bawaslu, kenapa KPU menerima. Nah ini, padahal peraturan PKPU-nya belum berubah, masih mengacu yang lama, masih mengacu ke umur yang 40 tahun, bukan yang sekarang. Nah, kenapa KPU menerima? Bawaslu dong. Nah, ini kita lagi di Bawaslu nih. Ya. Oleh karena itu Bawaslu, Anda ini bukan delik aduan, ini jelas ada pidana yang jelas, dan ini hukumnya formil dan Anda yang menangani karena Anda Bawaslu, badan pengawas, ya, bagi KPU, ya, untuk pemilunya ini. Saya kira demikian. Kalau nggak ngerti hukum juga, aduh sedih bagi bangsa kita ini. Ya. Apa lagi pertanyaannya? Kira-kira dengan ada sidang ulang tadi, kira-kira saya cuma pengen poinnya aja. Berarti di Gibran bisa batal ya, atau bisa mundur? Harus. Itu konsekuensi hukum namanya. Jika MK melakukan sidang ulang udah pasti batal. Nggak mungkin enggak, karena sudah dinyatakan di pasal 6-nya, ayat 6, pasal 17 ayat 6. Kenapa dibatalkan? Karena melaksanakan pelanggaran pasal 17 ayat 3 dan 4 dan 5. Gitu deh. Berkonsekuensi hukum namanya itu. Harus batal demi hukum. Nah, maka sidang ulang itu ya untuk mendrop. Nah, silakan. Nah, disinilah
Prabowo dengan hormat saya meminta gantilah Gibran ini. Ini masalahnya Pak Prabowo-nya kepengen Gibrannya juga. Itu masalahnya. Kenapa dia mau itu saya paham. Karena dia pengen dapat dukungan Jokowi gitu loh. Tapi di sisi lain jangan lupa ini bertabrakan dengan PDIP. Masa PDIP satu partai loh, ingat loh. Kasih 2 calonnya. Satu Ganjar, satu Gibran. Nggak boleh juga menurut undang pemilu. Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Nah, kenapa Ibu Mega diam aja coba? Bener dong. Kok si Bobi dipecat? Kok si Sujatmiko dipecat? Kok Gibran enggak? Nah, itu pertanyaan saya. Jadi janganlah penegakan hukum ini tidak benar, tidak sesuai dengan hukum. Nah, bagi yang tidak setuju, jangan ngamuk-ngamuk, bikin podcast lagi, bantah pendapat kita. Namanya cover both side. Ini bikin ngamuk-ngamuk, lapor polisi, pale lo pitak lo sini. Nah, silakan nambahin. Jadi gini, menyambung dari apa yang dikatakan Prof. Eki soal PDI. PDI itu punya ADART. ADART itu pasal 25. Isinya Bahwa semua yang tergabung di PDI itu keluarga besarnya juga termasuk di dalamnya. Nah, jadi jelas mengacu pada proses yang terjadi kepada Ismail Murad sebagai gubernur, istrinya dipecat gara-gara pindah ke PAN. Dipecat, sayangnya. Nah, terus setelah itu ada Budiman Sujatmiko. Tetapi giliran ke Gibran, ya tumpul. Giliran ke Gibran dia tumpul, nggak berani. Harusnya Jokowi dipecat juga, gitu ya. Iya dong, kan masuk PDIP, termasuk juga Bobi. Ya, walaupun Bobi katanya sudah. Nah, ini fakta bahwa kekuasaan di Indonesia ini sudah tidak pandang aturan. Aturan itu seolah-olah dibuat, tapi ternyata dikacaukan oleh kelompoknya sendiri. Nah, Bu Mega selama ini belum dilakukan proses pemecatan kepada kader-kader yang katanya hebat, maka maaf saja Bu Mega nothing di depan rakyat. Tidak ada apa-apanya. Atau mungkin sandiwara. Bisa, iya. Kalau saya Drais, saya Drais, drakon Israel. Drama Israel. Oh, ngeri. Iya, ngeri. Jadi kalau saya melihat harusnya Bu Mega tegas sesuai ADART yang sudah dibuat puluhan tahun gitu loh. Dan banyak kok kader-kader PDI juga yang ininya DPD ini dipecat, banyak kok itu. Hanya memberi contoh 2 tadi itu. Nah, jadi inilah fakta bahwa ternyata Megawati takut sama Gibran yang anak ingusan lah, katanya begitu ya. Terbukti berapa ketum parpol aja nunduk, termasuk Profesor Yusril yang katanya hebat juga nunduk gitu loh ke Gibran. Nah, ada satu hal lagi tambahan di putusan MK. Sebenarnya kita tidak mengulas putusan MK-nya, tadi mungkin sudah pernah disinggung oleh Prof. Egi ya. Tetapi yang paling fakta, ini fundamental faktanya, bahwa Almas itu mengajukan, itu ditolak. Ternyata ada lagi masuk berkas tanpa tanda tangan Almas sama pengacara. Itu yang diproses dan itu yang diputus oleh Usman. Tanpa tanda tangan justru itu. Mana bisa tanpa tangan, orang keliru sedikit aja dikembalikan dong. Apalagi ini tanpa tanda tangan gitu loh ya. Iya. Nah ini termasuk kejahatan moral ini, tertinggi ini gitu loh ya. Iya, kejahatan konstitusional juga gitu loh ya. Harusnya dengan cara begitu itu sudah tidak ada lagi. Ini kan menjadi kisruh ini negara kita ini gara-gara ini. Gitu loh. Ditambah lagi yang katanya kuliah di Australia, Gibran itu ternyata menurut Dokter Tifa dan banyak ya, sebenarnya bukan cuma itu kursus setingkat SMK. Lah ini kan wah, ini ngakunya S2. Nah, itu maka ini rusak negeri ini. Iya, rusak ini negeri. Saya nggak tahu ya, kalau nanti mungkin kita buat LP lah. Saya kira mungkin itu tambahan dari saya, dan sekarang kita lagi bertarung
dikomandani oleh Mas Cucu dan Prof. Egy. Kalau saya kan cuma berjamaah di belakang soal perkara di Riau. Oke, saya kira itu aja sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ini nih, cukup. teman-teman. Taman penting kata. Ini. Itu saya Bang gini. Iya. Jadi udah. Jadi kita juga ingin menanyakan ya kan, iseng-iseng berhadiah begitu Bang ya. Jadi ini kan kontestasi capres ini kan ada 3 kan, Iya betul. ya Bang ya. Itu Dari betul. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, satu lagi Ganjar Pranowo. Nah, ini persoalan tadi disinggung oleh Bang Egy maupun Bang Azam, persoalan MKC siapa calon wakilnya? Gibran ini pasangan dengan Prabowo. Tentunya ini kan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan 2 calon presiden yang lain Bang, yaitu tim terutama katakanlah dengan tim Anies, tim sesnya lah, Anies dan Ganjar. Kok sampai sekarang cicing wae Bang, nggak ada kabar, nggak ada respon atau katakanlah konfirmasi dari mereka itu tim yang lawannya itu minimal protes menanyakan kepada pihak-pihak yang terkait kayak apa dan bagaimana kan yang disinyalir oleh masyarakat bahwa ini nggak benar Bang Egy saya singgung tadi, nggak benar cacat seperti ini. Jadi ayolah coba kita himbau ya Bang ya. Nah, tim suksesnya dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ayolah kita sama-sama bergerak ya untuk menegakkan hukum tadi kata Bang Egy. Dan keadilan pastinya, gitu ya Bang, tambahnya Bang. Ya, maka poin pentingnya tadi secara konstitusi ini bukan kumaha aing, bukan maunya gua. Konstitusi dari 3 kontestan ini, 1 ada masalah, yang 2 kok jangan diam, gitu. Minimal protes, ya. Hey, say hello kepada timnya Ganjar, say hello timnya Anies. Persoalannya apa? Kok Anda masa kita yang nggak ada urusannya, katanya nanti kita nggak berwenang lah apalah, jadi susah kita kan. Sedangkan mereka yang bersangkutan langsung ya. Mereka yang bersangkutan langsung, yang punya hajat istilahnya. Hajat. Sudi kiranya minimal protes, karena ini pelanggaran serius terhadap undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 17 mulai ayat 3 sampai 7. Ingat, nanti Anda jadi presiden deh. Ya. Ada pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan sebagai presiden dan wakil presiden akan berusaha menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya demi nusa dan bangsa. Sumpah di atas belakangnya Al-Quran itu loh. Nah, jadi sebelum ente jadi presiden, saya ingatkan ada sumpah ini. Nanti sumpah ente ini dilanggar kalau ente nggak mempersoalkan ini, gitu loh. Ya, jadi jangan main-main dengan undang-undang, karena undang-undang itu kepastian hukum. Undang-undang itu harus datangkan manfaat. Undang-undang itu harus mencapai rasa keadilan. Perdamaian juga Bang, masyarakat. Itu di dalam keadilan. Oleh karena itu, dengan hormat para kontestan tadi, ulah cicing wae. Anda punya tim hukumnya, bergeraklah ya untuk berbuat sesuatu dalam konteks masalah MK ini. Saya sudah berbuat, tapi belum dijawab juga oleh MK. Saya sedang menunggu sekarang. Saya ingatkan juga Soehartoyo, MK kok ketua MK sekarang? Mana undanganmu? Surat kita udah masuk. Tanya sama Ibu Mutia itu. Jadi oleh karena itu dengan hormat, kita mari tegakkan hukum yang benar, tanpa ada rasa sok jago dan lain-lainnya. Tidak ada ya. Semua sama di depan hukum sesuai pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Saya kira demikian. Everybody happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.